Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Semoga kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan kita yang terus dinyatakan kepada kita. Racun untuk mertua. Demikian judul cerita yang menjadi bahan refleksi kita pada malam hari ini. Gyoklan, dia baru saja menikah dan tinggal bersama dengan suami di rumah mertuanya. Baru sebentar saja sudah terlihat bahwa Gyoklan dan ibu mertuanya tidak cocok. Karakter dan kebiasaan mereka sangat berbeda. Oleh karena itu, Gyoklan dan ibu mertuanya hampir tidak pernah berhenti berdebat dan bertengkar. Yang paling membuat Gyoklan kesal adalah adat kuno yang mengharuskan dia pada akhirnya selalu harus menundukkan kepala untuk menghormati dan menaati apa yang menjadi kemauan mertuanya. Situasi yang seperti itu membuat bukan cuma Gyoklan, tapi juga suaminya dan sebenarnya juga ibu mertuanya menjadi tidak bahagia. Nah, akhirnya Gyoklan tidak tahan. Pergilah dia menemui teman ayahnya, Shinsei Wang, yang punya toko obat di kota, yang hubungannya begitu baik dengan keluarga Gyoklan, sehingga Gyoklan biasa memanggilnya Paman Wang. Gyoklan menceritakan semua persoalan yang dihadapinya kepada Paman Wang, lalu minta agar dibuatkan racun untuk menyingkirkan ibu mertuanya. Shinsei Wang berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Gyoklan, Paman akan membantumu menyelesaikan permasalahanmu. Tapi kau harus menaati apapun yang Paman katakan." "Baik, Paman, aku pasti menaati apapun yang Paman katakan," ujar Gyoklan. Shinsei Wang masuk ke dalam. Tidak lama kemudian ia kembali dengan menggenggam sebungkus ramuan. "Kamu tidak bisa memakai racun yang keras yang seketika mematikan untuk menyingkirkan ibu mertuamu. Karena hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan pada semua orang. Oleh karena itu, aku memberimu ramuan yang secara bertahap akan meracuni ibu mertuamu. Nah, setiap hari buatkanlah masakan yang enak dan masukkan sedikit ramuan ini ke dalamnya, supaya orang tidak curiga pada saat nanti dia mati. Maka kamu harus menjaga sikapmu. Kamu harus bersikap sangat menyayangi ibu mertuamu. Jangan berdebat dengannya. Taati semua kehendaknya. Pokoknya perlakukan dia seperti seorang ratu." Gyoklan sangat senang, sekalipun tidak mudah, tapi ada solusi untuk persoalannya. Dia berterima kasih pada Paman Wang dan segera pulang. Nah, setiap hari dia melakukan apa yang sudah direncanakannya sesuai petunjuk Paman Wang. Sehari lewat sehari, seminggu lewat seminggu, bulan demi bulan berganti. Setiap hari Gyoklan melayani ibu mertuanya dengan baik. Seperti petunjuk Paman Wang, ia mempraktikkan sikap sayang kepada ibu mertuanya, menghormati dan menaatinya. Untuk itu tentu Gyok harus berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya,
Belajar bersabar kala apa yang dikehendaki ibu mertuanya tidak sesuai dengan keinginannya, dan seterusnya. Pokoknya sikap Gioklan sama sekali berubah. Nah, perubahan dalam diri Gioklan, bahwa ia makin mampu mengendalikan emosi, amarah, makin sabar, tidak lagi suka mendebat ibu mertuanya, dan seterusnya, ternyata menular. Setelah 6 bulan, Giok merasa bahwa sikap ibu mertuanya pun berubah. Sekarang ibu mertuanya jauh lebih ramah kepadanya. Kritik kepada Giok makin berkurang. Ia mulai menunjukkan kasih sayangnya, bahkan penghargaannya kepada Giok. Ibu mertuanya mulai memuji Gioklan kepada kawan-kawannya, kepada sanak familinya, bahwa Gioklan adalah menantu terbaik di seluruh dunia. Setelah 6 bulan, suasana keseharian hidup dalam rumah itu berubah drastis, penuh kebahagiaan dan sukacita. Saat itulah Gioklan teringat akan dampak racun yang setiap hari ia bubuhi dalam masakan yang dibuatnya untuk ibu mertuanya. Gioklan yang sudah semakin mengasihi ibu mertuanya sangat khawatir kalau racun itu akan merusak kesehatan ibu mertuanya dan benar-benar membunuhnya. Maka Gioklan bergegas menemui Paman Wang. "Paman Wang, tolonglah saya. Berikan saya penawar racun yang dulu Paman beri untuk meracuni ibu mertua saya. Saya tidak mau ibu mertua saya mati. Saya menyayangi dia. Dia sudah berubah menjadi seorang ibu yang begitu baik. Tolong saya, Paman Wang, berikanlah obat penawar racun itu." Sin Sewang tersenyum lebar sambil mengangguk-anggukan kepala. Dia berkata, "Gioklan, anakku, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Ramuan yang kuberikan kepadamu hanyalah penguat badan untuk menjaga kesehatan. Satu-satunya racun yang ada adalah apa yang ada di dalam pikiranmu dulu. Tapi kulihat racun itu sudah lenyap, disapu bersih oleh cinta kasihmu kepada ibu mertuamu." Ibu bapak saudara, ada orang-orang yang suka mengeluh dan mempersalahkan orang lain untuk situasi yang tidak menyenangkan yang dialami, serta menuntut orang lainlah yang harus berubah agar terjadi perubahan suasana. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12, Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mulailah dari diri sendiri, berlakukanlah dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, setelah kami memperhadapkan kehidupan yang kami jalani pada kebenaran-Mu, kami berefleksi, maka kami mohon pengampunan kalau di sana sini kami masih suka menyalahkan orang lain untuk keadaan yang tidak menyenangkan dan menuntut orang lain berubah terlebih dahulu. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, berikanlah hikmat, kekuatan agar kami mau dan mampu memulai perubahan-perubahan yang positif dalam relasi dengan siapapun,
mulai dengan perubahan dalam diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kami bersyukur untuk berbagai perkembangan yang positif dalam upaya mengendalikan pandemi di negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Tetapi kami juga mohon agar seluruh anggota masyarakat tidak terlena dan dimampukan untuk dapat tetap berdisiplin memberlakukan protokol kesehatan dalam keseharian hidup. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga terus berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang telah dianugerahi keragaman yang luar biasa di dalam berbagai aspek kehidupan, agar kiranya pemerintahan yang ada, baik di daerah, di pusat, boleh bersama-sama dengan hikmat yang dari Tuhan, bersama dengan semua lembaga kepemimpinan yang ada di negeri ini, termasuk TNI dan Polri, untuk dengan berpegang teguh pada keadilan, pada kebenaran, berani menegakkan apa yang sepatutnya dirawat, dipelihara dalam kehidupan bersama. Bapa, kami juga tetap dan terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang masih harus bergumul dengan berbagai masalah. Mungkin ada yang punya persoalan dengan sakit penyakit, entah itu yang dialaminya sendiri ataupun yang diderita oleh anggota keluarga. Mungkin ada yang punya beban karena sumber penghidupan, karena pekerjaan, usaha yang terganggu. Barangkali ada pasangan-pasangan suami istri yang masih bergumul dengan kerinduan akan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka. Mungkin ada keluarga yang punya persoalan karena relasi yang tidak harmonis di antara para anggota keluarga. Ada anak-anak muda yang bergumul dengan masalah studi, masalah perjodohan, dan sebagainya. Kami datang kepadamu karena kami yakin, kami percaya bahwa seberapa besar persoalan yang kami hadapi, kasih setia dan kuasa-Mu terlebih besar. Maka kami memohon, ya Bapak, kami juga mengucap syukur untuk kegiatan-kegiatan dalam kehidupan gereja yang masih boleh tetap berlangsung sekalipun dengan cara yang berbeda, termasuk rangkaian bulan keluarga di berbagai gereja, termasuk di Jemaat GKI Gading Indah ini. Kami bersyukur untuk apa yang masih juga akan diselenggarakan dalam sisa-sisa kegiatan dalam rangkaian bulan keluarga ini. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sempurnakan, agar melaluinya kami dapat makin bertumbuh di dalam ikatan kasih persaudaraan yang memampukan kami merawat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagai gereja. Kami juga berdoa bagi persiapan untuk kemungkinan penyelenggaraan kebaktian hibrida, kebaktian hybrid, campuran antara live streaming dan kebaktian yang diselenggarakan langsung di gedung gereja.
Tuhan yang mampukan majelis jemaat untuk dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, hari telah makin larut, sebentar lagi kami akan beristirahat. Maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah kiranya kami dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok kami boleh menyambut hari baru dengan keadaan yang semakin baik untuk dapat terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.